Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020, kita akan melakukan diskusi kita yang ke-6 yang terkait tugas hukum tata negara Indonesia. Adapun topik yang kita bahas hari ini ialah tentang mendeskripsikan pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan dengan tema kekuasaan pemerintahan negara. Sebelum masuk ke topik, ada baiknya kita perkenalan dulu. Saya sendiri, Leni Anggraini, sebagai moderator. Silakan yang lain. Perkenalkan, saya Cindy Amelia. Perkenalkan, saya Muhammad Sariza. Perkenalkan, nama saya Putri Langgasari. Perkenalkan, nama saya Atal Energia. Perkenalkan, nama saya Dinda Trimaharani. Perkenalkan, nama saya Suwarni. Perkenalkan, nama saya Della Ayu Selvia. Oke, baiklah. Langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Yang pertama itu tentang kekuasaan pemerintah negara yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Saudara Dinda. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai pertama itu pemegangan kekuasaan pemerintah yang terdapat di pasal 4, di mana di pasal 4 itu menjelaskan bahwa ayat pertama itu bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang keduanya itu dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintah yang dibantu dengan wakil Presiden. Yang kedua itu kekuasaan membentuk undang-undang. Terdapat di pasal 5, di mana yang dirubah itu di ayat 1-nya, yang mana ayat 1 berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud untuk meneguhkan maksud pasal 5 ayat 1 itu untuk meneguhkan kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif atau membentuk undang-undang, serta perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan DPR tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibandingkan Presiden karena kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang seimbang atau setara. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dalam pasal 6A, ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketentuan pasal 6 ayat 1 ditujukan untuk melaksanakan paham kedaulatan rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, jadikan presiden dan wakil presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Hal ini sejalan untuk mempertegas sistem pemerintah presidensial. Dalam sistem presidensial setidak-tidaknya akan terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti atau fixed term. Yang kedua, Presiden di samping sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dan yang keempat, adanya mekanisme impeachment atau pemberhentian atau pemakzulan Presiden. Lalu pada ketentuan pasal 6 ayat 2 dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, para calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan partai-partai politik merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pasal 7. Yaitu pasal 7 di dalamnya berisi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pada pasal ini dilakukan perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang ditentukan dan dibatasi selama 5 tahun maksimal 2 kali masa jabatan. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempertegas sistem presidensil yang dianut Indonesia dengan memenuhi salah satu cirinya, yaitu adanya masa jabatan presiden yang bersifat klasik. Pada pasal 7A, berisi presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti ia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pada pasal ini memuat ketentuan mengenai pemakzulan presiden. Sebelum perubahan UUD 1945, hal itu hanya diatur dalam penjelasan UUD 1945, bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR, dan MPR meminta pertanggungjawaban presiden. Sehingga hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan sistem presidensil, juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan. Praktik ini lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut negara kita. Maka setelah perubahan, pemberhentian masa jabatan presiden dan wakil presiden didasarkan pada alasan hukum atau alasan lain yang tidak bersifat politik dan multitafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Yang alasan pemberhentiannya juga secara tegas tercantum pada ketentuan pasal 7A tersebut yang dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR. Pada pasal 7B ayat 1 dimaknai usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga, yaitu DPR, presiden, dan MK. Ayat 2 dimaknai bahwa sistem ketatanegaraan menempatkan kedudukan DPR dan presiden seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden. Ayat 3 menjelaskan pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Ini dimaksudkan agar pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR. Ayat 4 dan ayat 5, ketentuan ini memberikan kepastian dan batas waktu terhadap MK untuk menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian presiden dan wakil presiden yang dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional, serta menunjukkan diterapkannya paham negara hukum sehingga hanya atas putusan MK, DPR dapat melanjutkan supaya pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 6 dimaknai pemberian kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR untuk membahas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pasal 7, sebanyak 3/4 dari jumlah anggota DPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR yang hadir. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung ke pasal 7C yang berisi presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Di pasal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memberhentikan presiden, kecuali mengikuti ketentuan pasal 7A dan presiden juga tidak dapat membekukan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga untuk melindungi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Selanjutnya pasal 8, pengaturan apabila presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan. Maksud dari ayat 1 ialah menjelaskan jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Rumusan itu merupakan hal otomatis karena wakil presiden secara konstitusional harus tampil sebagai pengganti presiden. Selanjutnya pasal 8 ayat 2 itu menunjukkan bertambahnya tugas MPR selain tersebut dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang pasal 10 tentang kekuasaan presiden atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pada pasal 10 ini berisi tentang presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pasal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi presiden terhadap angkatan bersenjata yang mewujudkan pelaksanaan tugas presiden sebagai pasal negara. Yang kedua ada pasal 11, yang pada ayat 1-nya berbunyi, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lalu pada ayat kedua, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Penambahan substansi pada pasal 11 dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan kekuasaan presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dengan adanya ketentuan itu, maka kepentingan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui keharusan memperoleh persetujuan DPR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan mengenai kekuasaan yang selanjutnya, yaitu yang ke-9, kekuasaan dalam hal keadaan bahaya, pengangkatan duta dan konsul, serta penerimaan duta negara lain. Pada pasal 12 yang berbunyi, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga pasal ini menunjukkan wewenang Presiden selaku kepala negara yakni menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini, Presiden mampu mengeluarkan Perpu, ialah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang berlaku hanya dalam keadaan darurat, yang dalam sidang berikutnya peraturan tersebut harus mendapat persetujuan DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR tersebut, maka peraturan itu harus dicabut. Dan ketentuan ini juga berhubungan dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di pasal 13 yang berbunyi ayat 1-nya, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2, dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ayat ketiganya, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pada ketentuan pasal 13 ini, Presiden dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya diberikan pertimbangan oleh DPR. Karena pertimbangan DPR tidak bersifat mengikat secara yuridis formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial politis. Sehingga hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak disalahkan apabila menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain. Karena telah ada pertimbangan DPR. Lalu dengan adanya pertimbangan DPR tersebut dimaksudkan agar terjalin fungsi saling mengawasi dan mengimbangi antara Presiden dan lembaga perwakilan tersebut dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pada pasal 14 mengenai pemberian gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gelar tanda kehormatan. Pada pasal 14 itu berbunyi ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2 berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan pada pasal 14 ini dimaksudkan agar sebelum Presiden sebagai kepala eksekutif dalam memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi mendapat masukan dari lembaga yang tetapnya. Mahkamah Agung memberikan
pemberian gerasi dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif, sedangkan DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Selain itu, adanya pertimbangan MA dan DPR juga kembali menunjukkan tugas saling mengawasi dan mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan yang sejalan dengan mekanisme check and balance. Selanjutnya pada pasal 15 yang berbunyi Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Perubahan pasal ini berdasarkan pertimbangan agar Presiden dalam memberikan berbagai tanda kehormatan kepada siapapun, baik keluarga negara, orang asing, badan maupun lembaga, didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan yang objektif dan transparan. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penghapusan DPA dan kekuasaan Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, pada bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung, itu dihapuskan sebagai gantinya pasal 16 dipindahkan pada bab 3 yang berbunyi, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nah, penghapusan ini didasarkan pada keberadaan DPA sebagai lembaga negara setingkat dengan Presiden tidak terlalu efektif dan juga tidak terlalu efisien. Karena mekanisme penetapan pertimbangan oleh DPA harus melalui prosedur pembahasan yang cukup panjang untuk mengambil keputusan, dan juga sidang DPA yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga secara tidak terlalu efektif dan juga tidak bisa secara serta-merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat. Sehingga sebagai gantinya dirumuskanlah ketentuan pada pasal 16 yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dan kedudukannya di bawah Presiden. Nah, hal ini juga didasari dari pengkajian fungsional lembaga penasihat, bahkan ketika masih bernama DPA sekalipun, pada dasarnya ia masih berada di rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga dengan kedudukan di bawah Presiden langsung akan lebih efektif karena memang tugas dari pertimbangan tersebut ialah semata-mata untuk memberikan dukungan secara terus-menerus kepada Presiden agar lebih sukses dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, selanjutnya ada pula tambahan dari bab 5 mengenai Kementerian Negara yang pada akhirnya dimasukkan pada pasal 17 yang berbunyi pada ayat 2 ialah menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan pada pasal 17 ayat 4 berbunyi pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, pada pasal 17 ayat 2 ini ditunjukkan bahwa wewenang atau peranan Presiden sebagai kepala pemerintahan yakni mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negaranya. Nah, selanjutnya pada pasal 17 ayat 4 itu dimaksudkan lagi bahwa hak prerogatif dari Presiden mempunyai aturan yang baku yang disusun oleh DPR bersama Presiden, sehingga tidak hanya sesuai dengan kehendak Presiden saja mengenai pembentukannya, pengubahan atau pembubaran kementerian itu sendiri. Nah, karena itu diaturlah di dalam undang-undang, yang berarti hal ini merupakan kepentingan serta aspirasi rakyat yang juga diwadahi dan juga dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bab 3, kekuasaan pemerintahan negara. Setelah pembahasan tadi dapat disimpulkan terdapat beberapa hal, yakni adanya penambahan dan pengubahan beberapa ketentuan seperti dari penjelasan mengenai pasal-pasal bab ini yang mengatur kekuasaan pemerintahan negara tersebut, maka dapatlah kita simpulkan mengenai beberapa hal, yakni 1. Pengubahan pemilihan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR, melalui
sistem pemilu, sehingga presiden bertanggung jawab kepada rakyat. 2. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur secara pasti. 3. Pengaturan mengenai wewenang presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. 4. Presiden memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara selaku kepala pemerintahan. 5. Ditambahkannya ketentuan mekanisme impeachment atau pemberhentian presiden secara jelas. Yang keenam, serta diciptakannya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balance antar lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Perubahan-perubahan baru tersebut diperuntukkan guna memperbaiki sistem pemerintahan yang lama, yakni sistem presidensial. Baik, dari teman-teman apakah ada tambahan? Dari saya cukup, terima kasih. Yang lain? Cukup moderator, terima kasih. Jika tidak ada, maka saya akan menutup diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, minta maaf apabila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.